Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang yaitu pembelajaran prakarya aspek pengolahan kelas 9. Untuk memulai materi kita hari ini, sebelumnya supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, diberikan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi kita hari ini yaitu kita melanjutkan materi yang minggu kemarin. Untuk materi kita hari ini yaitu kita membahas tentang teknik pengolahan makanan dari bahan baku setengah jadi hasil perikanan dan peternakan. Itu materinya ya. Jadi kita di sini akan membahas tentang teknik pengolahan. Sebelumnya kita pernah membahasnya teknik ini. Kita ulas lagi kembali ya, supaya kita mengingatkan kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita bahas. Oke, untuk kompetensi dasarnya yaitu di KD 3.3 menganalisis prinsip perencanaan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan daging, telur, susu, dan perikanan itu ikan, udang, cumi, rumput laut menjadi produk pangan jadi siap konsumsi yang ada di wilayah setempat. Untuk 4.3-nya itu membuat bahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan daging, telur, susu, dan perikanan ikan, udang, cumi, rumput laut menjadi produk pangan jadi siap konsumsi serta menyajikan atau melakukan kemasan. Untuk tujuan pembelajarannya dengan materi ini, kalian harus memahami teknik pengolahan makanan dari bahan baku setengah jadi hasil perikanan dan peternakan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi prosedur tahap pembuatan makanan dari bahan setengah jadi bahan baku hasil perikanan dan peternakan. Nanti kita akan kasih contoh tahapan-tahapan cara pembuatannya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, teknik pengolahan makanan dari bahan baku setengah jadi hasil perikanan dan peternakan. Nah, pengolahan pangan dari bahan setengah jadi ini dari hasil perikanan dan peternakan secara umum dapat kita menggunakan teknik-teknik dasar. Nah, sebetulnya teknik-teknik dasar ini kita pernah mempelajarinya di kelas 7 dan di kelas 8. Di KD 3.1 juga kita pernah mempelajarinya ya. Oke, untuk supaya kita mengingatkan kembali, kita ulas kembali teknik dasar itu apa. Oke, teknik dasar atau teknik pengolahan pangan ini bisa juga disebut sebagai teknik dasar. Nah, teknik dasar ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat. Nah, teknik ini biasanya selalu menggunakan cairan ya. Yang kedua yaitu teknik pengolahan pangan panas kering atau dehydrated cooking. Nah, teknik ini biasanya selalu menggunakan minyak kayak gitu ya. Jadi teknik dasar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama moist heat atau teknik pengolahan pangan panas basah. Yang kedua yaitu dehydrated cooking atau teknik pengolahan panas kering. Oke, yang masuk teknik pengolahan panas basah ini ada 7 ya. Yang pertama yaitu ada teknik merebus atau boiling. Nah, biasanya teknik ini airnya cuman sebatas makanan aja ya, sebatas bahan makanan yang direbus. Yang kedua yaitu ada teknik merebus menutup bahan pangan. Nah, ini hampir sama
tekniknya sama teknik boiling, cuman dalam pengairannya ya. Teknik merebus menutup bahan pangan ini adalah disebut juga atau poaching ya. Yang ketiga yaitu teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising, hampir sama, cuman dalam cairan bikinnya. Yang keempat yaitu teknik menyetup atau menggulai, stewing. Yang kelima yaitu teknik mengukus, nah atau steaming. Kalau teknik mengukus ini bahan dasar yang diolah ada di atas air, jadi ada pelapisan ya, itu namanya mengukus, steaming. Yang keenam yaitu teknik mendidih atau semiring. Yang ketujuh yaitu teknik mengetim. Jadi teknik pengolahan pangan panas basah ini dibagi menjadi 3. Ini yang masuk ke teknik pangan panas basah ya. Oke, sekarang yang masuk ke teknik pengolahan panas kering. Nah, yang masuk ke teknik pengolahan panas kering atau the heat cooking itu ada 5. Yang pertama yaitu teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Yang kedua yaitu teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau slow frying. Yang ketiga yaitu teknik menumis atau sauteing. Yang keempat yaitu teknik memanggang atau baking. Yang kelima yaitu teknik membakar atau grilling. Nah, di sini kalau teknik memanggang itu biasanya menggunakan alat, yaitu seperti contohnya menggunakan oven ya, kayak gitu. Kalau teknik membakar ini contohnya kita membuat sate. Jadi teknik membakar ini bahan yang kita mau diolah itu bersentuhan dengan api, jadi bersentuhan dengan langsung api, itu namanya teknik membakar. Kalau teknik memanggang ini contohnya kita pokoknya alatnya menggunakan contohnya kayak oven, jadi bahan yang kita olah itu tidak langsung menyentuh ke api, itu ya perbedaannya. Oke, jadi harus ingat teknik dasar itu ada berapa? Ada 2, hot seat sama the heat cooking. Nah, yang masuk ke hot seat itu ada 7, yang masuk ke the heat cooking itu ada 5, itu ya, perlu diingat kembali. Oke, selanjutnya ada juga teknik pengolahan pangan lainnya. Nah, contohnya yaitu menghaluskan. Teknik menghaluskan, nah membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat, contohnya menggunakan alat blender, parutan, maupun dengan cara diulek. Biasanya ini membuat bumbu. Nah, berarti kalau membuat bumbu itu masuknya ke teknik menghaluskan. Kalau yang menggunakan blender, parutan, atau cara diulek ya, itu teknik menghaluskan. Yang kedua yaitu ada teknik mencampur. Nah, teknik mencampur menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Pokoknya yang jenisnya mencampur itu berarti masuknya ke teknik campur. Yang ketiga yaitu menyaring atau memeras. Nah, membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan baik dari saringan kawat atau kain penyaringan supaya oleh cairan yang jernih. Nah, contohnya membuat kita kaldu itu disaring, berarti itu masuknya ke penyaringan, atau itu masuknya berarti teknik menyaring atau memeras ya. Yang keempat yaitu tidak dimasak. Nah, bahan pangan ada yang dapat dimakan mentah atau raw food. Umumnya buah dan sayuran dimakan tanpa dimasak. Cara ini yang paling sehat karena kandungan vitamin, mineral, serta dan enzim dalam sayuran dan buah tidak akan hilang. Nah, biasanya teknik ini tidak dimasak itu bisa ke sayuran, bisa ke buah-buahan ya. Itu teknik-teknik yang kita pernah pelajari di kelas 7 sama kelas 8 ya. Itu masuknya ke teknik dasar, dan ada juga teknik pengolahan pangan lainnya. Selanjutnya ke teknik pengolahan makanan dari bahan setengah jadi ini ya. Nah, oke. Nah,
teknik pengolahan makanan dari bahan baku setengah jadi hasil perikanan dan peternakan. Jadi teknik ini bisa menggunakan teknik dasar atau bisa juga teknik kayak gini ya. Berikut ini dijabarkan beberapa teknik pengolahannya. Kayak ini ada teknik penggilingan. Teknik penggilingan ini menggunakan mesin ya. Daging ikan, daging sapi, dan unggas atau jenis apalah yang lainnya. Contohnya ini daging ikan dan daging sapi dan unggas yang sudah dicuci kemudian dimasuk ke dalam grinder untuk digiling sehingga berbentuk pasta. Nah, pada saat penggilingan harus diberikan garam secukupnya. Garam diberikan pada awal penggilingan berguna untuk meningkatkan kerakatan pasta. Jika dilakukan pada akhir penggilingan, sifat kerakatan pasta akan menurun. Setelah penggilingan dilanjutkan dengan pengadonan, penambahan bahan baku lainnya seperti tepung, tepung dan telur yang berguna untuk menjadi kualitas kekenyalan. Adonan dimasukkan bumbu berupa garam, gula, dan rempah-rempah yang sudah dihaluskan sebelumnya, kemudian dilakukan pencetakan. Contohnya ini bisa membuat sosis itu ada teknik penggilingan, membuat bakso ada teknik penggilingan kayak gitu ya. Oke, selanjutnya itu ada teknik penggilingan. Sekarang ada teknik pemanggangan. Nah, tadi ada teknik teknik dasar itu ada teknik memanggang. Nah, kayak gini teknik memanggang ini ya. Jadi contohnya menggunakan oven kayak gitu. Oke. Daging ikan, daging sapi, dan unggas dapat langsung dipanggang untuk dijadikan steak. Daging yang dipanggang sebaiknya daging yang memiliki tekstur daging yang lebih kencang. Ikan dipanggang dalam oven. Caranya, panggang ikan dalam oven dengan suhu 200 derajat Celcius selama sekitar 10 menit atau hingga kulit pelapisnya kuning kekemasan. Lama pemanggangan tergantung pada ketebalan filetnya kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ada teknik menggoreng. Nah, gunakan teknik ini biasanya menggunakan minyak ya. Gunakan minyak goreng dengan jumlah yang cukup hingga seluruh bagian ikan terendam minyak. Pastikan minyak setelah panas agar kulit pelapis ikan menjadi renyah. Gunakan api sedang lalu goreng ikan dengan wajan anti lengket. Ikan cukup dibalik sekali saja sehingga tidak mudah hancur. Nah, ini teknik menggoreng. Ini masuknya ke teknik panas kering ya kan tadi. Oke, sekarang Bapak akan ngasih contoh yaitu tahapan pembuatan makanan dari bahan setengah jadi, bahan baku hasil perikanan dan peternakan. Nah, hasil perikanan dan peternakan dapat dibuat berbagai diversifikasi bahan pangan setengah jadi seperti berbagai jenis bakso. Di bakso itu ada bakso ikan, bakso daging, bakso ayam, atau nugget ikan, nugget ayam, bubuk agar-agar rumput laut, mentega, kerupuk ikan, kerupuk udang, dan sebagainya. Nah, bahan pangan setengah jadi ini, hasil perikanan dan peternakan ini masih memerlukan proses atau tahapan pengolahan. Kemarin kita udah membahasnya, mana yang bahan setengah jadi yang bisa langsung dimakan dan mana bahan setengah jadi yang harus memerlukan pengolahan lagi kayak gitu ya. Kayak mengapa? Agar bahan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan ini memiliki kandungan gizi yang lebih bermanfaat dan aman bagi kesehatan tubuh, dan memiliki rasa yang menggoyang lidah dan memiliki nilai
estetika dengan kemasan yang menarik. Oke, kita kasih contoh, yaitu contoh pembuatan dendeng sapi sambal hijau. Nah, kalian harus tahu, mengingatkan kembali tahapan-tahapan pengolahannya, dari mulai perencanaan, pembuatan, penyajian, kayak gitu ya. Yang terakhir yaitu evaluasi. Masih ingat kan tahapan-tahapan pengolahannya? Oke, kita kasih contoh. Ini tahapan pengolahan yang pertama, yaitu ada perencanaan. Nah, di perencanaan ini identifikasi kebutuhan dulu. Jadi identifikasi kebutuhannya pembuatan dendeng sapi ini adalah dari dendeng sapi adalah salah satu makanan yang cukup digemari oleh masyarakat. Bahan dendeng daging sapi setelah banyak dijual dalam bentuk kemasan pusat oleh atau pasar sawahnya. Contohnya kalian di identifikasi kebutuhan ini, contohnya sekarang mau membuat cemilan buat di rumah untuk menemani kita pembelajaran daring, contohnya membuat apa kayak gitu. Itu masuknya ke identifikasi kebutuhan. Ide gagasannya dendeng sapi sambal hijau ini dengan variasi masing-masing. Itu ide gagasan membuatnya ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya untuk alat dan bahan, mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan secara lengkap, Pak. Apakah itu dengan cara membeli atau meminjam teman atau bisa ke tetangga dekat ya. Oke, yaitu untuk bahannya dendeng di sini ada dendeng daging sapi. Untuk bumbunya, pembuatan dendeng sapi itu memerlukan bawang putih, bawang merah, cabai hijau keriting, gula merah, dan garam secukupnya serta minyak untuk menumis ya. Ini bumbunya atau disebut juga bahannya. Untuk peralatannya itu ada kuali atau penggorengan, atau bisa disebut juga sebagai kartel. Ada juga sutil, atau ada juga serokan, ulekan, dan spatula. Nah, ini alat-alat yang diperlukan ya. Oke, selanjutnya yaitu proses pembuatannya. Nah, setelah kita mengumpulkan bahan, peralatannya, kita sekarang pembuatannya. Nah, ini proses pembuatannya. Yang pertama yaitu panaskan minyak dalam wajan. Yang kedua yaitu goreng dengan sapi hingga matang. Goreng dendeng sapi hingga matang, angkat dan tiriskan. Nah, haluskan bawang merah, bawang putih, dan cabai hijau keriting. Nah, ini menurut kalian ini menghaluskan bawang merah, bawang putih, dan cabai hijau keriting ini adalah teknik apa? Nah, ini namanya yaitu teknik menghaluskan ya. Oke, selanjutnya yaitu yang keempat ada setelah kita menghaluskan bawang merah, bawang putih, dan cabai hijau keriting ini, sekarang kita tumis sambal hijau yang telah dihaluskan hingga harum baunya. Tambahkan garam dan gula secukupnya. Yang kelima yaitu masukkan dendeng sapi goreng dalam tumisan sambal hijau, aduk rata. Yang keenam yaitu dendeng sapi sambal hijau siap disantap ya. Itu proses pembuatannya. Sekarang yaitu penyajiannya. Nah, penyajian dendeng sapi sambal hijau menggunakan piring ya. Nikmat disantap dengan nasi hangat, jika suka dapat ditambahkan
lalapan seperti ini, bisa menggunakan lalapan seperti mentimun, daun selada, daun kemangi, atau tomat. Sesuai selera kalian akan menambahkan nilai gizinya. Yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, di akhir pembuatan pengolahan pangan dengan daging sapi, ujilah hasilnya dengan cara mencoba atau merasakan masakanmu. Buatlah angka penilaian sederhana. Bagaimana rasanya, warnanya, aroma, dan bentuk penyajiannya. Mintalah beberapa teman dan guru untuk mengisi angka tersebut. Jika ada yang kurang sesuai, buatlah catatan evaluasi sebagai bahan masukan dan bahan pembaikan berikutnya. Itu gunanya evaluasi itu untuk memperbaiki, kalau kita membuat lagi ke depannya kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, kayak gitu. Oke, mungkin materi hari ini dicukupkan sekian. Jadi kita membahas tentang teknik, sama itu Bapak mengasih contoh tahapan pembuatan ya. Jadi kalian harus ingat teknik dasar itu gimana, sama teknik pembuatan pengolahan setengah jadi dari bahan peternakan, bahan setengah jadi perikan sama peternakan ini ya. Sama tahapan pembuatan kalian harus diingat kembali, perlu dibuka kembali catatan-catatan dari kelas 7, kelas 8 atau kelas 9 yang KD 3.1 nya itu perlu dibaca kembali ya. Soalnya kalau teknik dasar, kalau teknik pengolahannya itu bisa diulang-ulang kembali. Sebetulnya teknik-teknik dasar itu aja. Oke, kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang mengerti, boleh kita bahas di WA ya. Sekian dari Bapak. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Tetap di rumah ya. Selalu jaga kesehatan. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.